Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya melambaikan tangan. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang dipenuhi oleh kasih setianya Tuhan. Sepanjang minggu ini lambaikan tanganmu. Yang dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita saling berpandangan dan berikan salam sehati bagi Bapak Ibu yang ada di kanan kiri saudara. Katakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin Bapak Ibu. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online melalui akun Facebook dan YouTube dan seluruh para pendengar di 107,7 FM. Kami percaya kita ada di dalam kasih setianya Tuhan. Dan bersama-sama dari tempat ini kami undang setiap kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita yang memuliakan nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memujimu. Kami mau menyembahmu dengan segenap hati kami. Haleluya. Oh, lalabaya lalaba shikara labo. Syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu nyata atas kami Tuhan. Haleluya. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala hormat hanya bagi namamu yang kudus. Oh, lalabaya lalaba shikara labo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengantarkan setiap kami Tuhan memasuki ya Tuhan bulan yang ke-8 di tahun 2020. Kami tahu ya Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tapi semuanya karena kasih karunia yang daripadamu ya Bapa. Allah yang selalu melimpahkan kebaikan-kebaikanmu atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau terus melangkah bersama dengan kami. Engkau akan terus memberkati kami dengan kebajikan dan kemurahan-Mu ya Bapa yang baik. Dan saat ini ya Tuhan dari tempat ini kami mau sepakat dengan seluruh umat-Mu. Kami mau berkata datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga ya Bapa. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu yang memberikan kekuatan. Hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang memberikan kami semangat yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dedikasikan ibadah kami siang hari ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Bagi-Mu yang layak terima segala pujian dan kemuliaan. Bersama saya, kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu dengan segenap hati memuji Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari hanya Bapak Ibu saja katakan dengan iman. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku
wanita bersama saya, katakan waktu pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Mari yang pria naikkan pujian ini. Tempat perlindunganku, saat badai menerpa, Kami tidak akan goyah Tuhan. aku tak akan goyah, Hanya Kau yang aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. bersama-sama katakan sejauh langit, oh dari bumi,
sukacitaku. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Rancangan-Mu melebihi setiap rancangan kami, ya Allah. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, Yesus. Sebab Kaulah kekuatan kami, Engkaulah kompeten kami. Kau yang memberi kemenangan, Kau yang memberi keselamatan, Kau yang memberi pertolongan. Kami percaya setiap janji-Mu dapat dalam kami, ya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau akan turun tangan, ya Bapa. Saat kami berharap padamu, Kaulah yang akan menyelesaikannya bagi setiap kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tidak ada yang terlambat bagi-Mu, ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ya Allah. Engkau akan melakukannya tepat pada waktunya, ya Tuhan. Menurut janji-Mu, ya Allah. Sekalipun tidak ada alasan kami untuk berharap, tapi yang kami percaya hanya janji-Mu, ya Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu, ya Bapa. Sekalipun kami belum melihat, ya Tuhan Yesus, kami akan terus menyembah-Mu, ya Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu sampai tidak ada satupun yang menghalangi kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Uralaba katakan nama syande lalaba ya lalaba. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Mari Bapak Ibu saja katakan dengan imanmu, aku
Tuhan, di atas segala Tuhan. Engkau layak Tuhan ditinggikan, diagungkan dari tempat ini. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau hadir di tengah umat-Mu Tuhan. Engkau hadir bersama kami di ibadah kami yang ketiga ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan, yang akan memulihkan, yang akan membebaskan, yang akan memerdekakan. Bahkan hadirat-Mu akan melakukan mujizat-mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berkati kota kami Tarutung Tapanuli Utara. Shalom Indonesia. Salam Tarutung Tapanuli Utara. Damai sejahtera Allah kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami. Bahkan atas kota kami di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tinggal mendapat keamanan, kenyamanan, bahkan kesejahteraan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kau juga memberkati pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Widodo Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai daerah, biarlah Tuhan, roh takut Tuhan itu, hikmat kebijaksanaan, hikmat pengetahuan, hikmat pengertian Tuhan, Kau curahkan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, untuk membawa bangsa kami ini Tuhan keluar dari krisis ekonomi yang saat ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan, bersama dengan kabinet, menteri Tuhan Yesus. Berikan mereka ide-ide kreatif, pengetahuan, sehingga mereka Tuhan bisa menjalankan bangsa kami ini Tuhan Yesus dengan baik. Dan untuk tujuan masyarakat Tuhan, kesejahteraan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, yang terus berjaga-jaga Tuhan atas jiwa kami. Buat Bapak Niko Notoharjo yang ada di Jakarta, buat Bapak Bambang Yonan, buat Bapak Edi Praitno, terkhusus Tuhan di tempat ini, Bapak Gunawan Pangabean, biarlah hikmat-Mu Tuhan, bahkan pengurapan ganda mengalir atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau sertai Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib, pakai mereka secara luar biasa. Percayakan jiwa-jiwa Tuhan lebih banyak lagi untuk digembalakan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah pundi-pundi-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti berkat yang mengalir Tuhan atas bangsa Israel, mengalir atas bangsa kami ya Tuhan. Dipenuhi gandumnya, dipenuhi susu dan madunya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan buat umat-Mu ya Bapa, yang ada di tempat ini maupun di mana berada ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, Kau menjaga ya Tuhan. Dijauhkan kami segala mara bahaya, malapetaka, dan segala penyakit sampar COVID-19 Tuhan, itu tidak mendekat kepada kemah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini, apa yang dikerjakan umat-Mu jadi berhasil dan beruntung. Engkau mengangkat kami naik dan tidak menjadi turun. Bahkan Engkau mengangkat kami jadi kepala dan tidak jadi ekor. Engkau memberkati adonan kami, Engkau memberkati lumbung-lumbung kami Tuhan, sehingga umat-Mu Tuhan tidak ada yang kekurangan. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang ditinggal orang mereka kasih-kasihi Tuhan, Engkau hiburkan Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mau bersorak beria-ria di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab air mata kami telah Kau tumpahkan menjadi tari-tarian Tuhan. Sukacita penuh mengalir atas tempat ini Bapa. Bagi-Mu segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan hari ini, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya kita dilimpahkan oleh kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari pandang kanan kirinya, berikan salam sehati, katakan kasih setia Tuhan melimpah atasmu. Kasih setia Tuhan melimpah atasmu. Mari kita yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan sekali lagi. Semuanya tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau menari bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab begitu besar kasih Allah atas setiap kami. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karena-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselambi, besar dan ajaib bermakna.
menari bagi Tuhan, amin. Ikuti gerakan kami yang ada di depan ini Bapak Ibu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Semuanya Bapak Ibu, jangan malu-malu menari di hadirat Tuhan. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seandainya. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Katakan, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Mari menari bagi Tuhan. Hey, hey, mari bersama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seandainya. Siap-siap menari bagi Tuhan. Aku tinggal. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seandainya. Yesus Tuhanku, haleluya. Orang yang dikasihi oleh Tuhan terpancar dari wajahnya Bapak Ibu. Coba lihat sampingan kiri Bapak Ibu. Katakan, oh, betapa. Jemaat Tuhan saja katakan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Oh, sekarang mulai melompat bagi Tuhan. Mari melompat. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia.
Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami hari lepas hari. Ketika kami memasuki bulan yang baru, bulan Agustus di tahun 2020. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu buat hari-hari yang kami lalui. Dan saat ini Tuhan, kami kembali rindu untuk mendapatkan uluran tangan daripada Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kami hanya mengandalkan Engkau Bapa. Dan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan akan anugerahkan kekuatan baru bagi kami, kemampuan baru bagi kami untuk menantikan segala janji-Mu, sehingga kami Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicara Engkau bagi setiap kami dengan bahasa yang sederhana. Kami siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki bulan yang ke-8, minggu yang pertama. Dan kita dapat merasakan kasih kemurahan Tuhan lah yang menghantar kita boleh sebagaimana ada hingga masuk di bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup di dalam janji yang pernah Tuhan ucapkan bagi setiap kita. Alkitab kita mencatat ada ribuan janji yang Tuhan sediakan. Sehingga kalau Alkitab ini kita yakini menjadi pesan atau menjadi firman yang berasal dari mulut Tuhan, diberikan, ditaruhkan di hati kita, maka kita bernapas, kita berjalan, kita melangkah, kita bertindak hanya oleh karena suatu hal apa yang disebut dengan janji Tuhan. Janji manusia barangkali susah untuk dipegang, bahkan sering kita kecewa. Namun sebagai anak Tuhan, tidak ada alasan bagi seorang Kristen untuk kecewa kepada Tuhan atas seluruh janji yang pernah kita dengar, yang kalaupun mungkin kita katakan janji itu tidak tergenapi dalam hidup kita. Tapi saya yakin kemampuan sebuah janji yang diucapkan oleh Tuhan boleh bekerja atau kenyataan dalam kehidupan kita, itu bergantung kepada kita sendiri. Tuhan tidak terpaksa untuk boleh menyatakan janjinya menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Sebuah filosofi orang Batak berkata, seang do pauseang molo matobuk panukusan. Pauseang adalah suatu pemberian, anugerah, di mana seorang orang tua sayang kepada anaknya diberikan warisan. Yang kalaupun menurut orang Batak, perempuan tidak mendapat warisan berupa harta, tapi ada satu pintu filosofi orang Batak bahwa si perempuan bisa juga dapatkan berkat warisan yang namanya pauseang. Tapi konon sesuatu hal yang menjadi berkat bagi kita sering tidak kesampaian dalam diri kita karena memang kantong kita bocor. Nah, kenapa bocor? Itu bukan kesalahan Tuhan, itu kesalahan kita. Sehingga pada saat siang hari ini kita akan belajar tentang kekuatan atau kemurnian janji Tuhan itu untuk kita harus senantiasa percaya. Nah, di dalam kitab Mazmur 12 ayat 6 sampai ke 7, di Mazmur 12 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah, dikatakan di sini janji Tuhan itu murni. Tidak seperti janji kita sebagai seorang manusia yang sering janji tinggal janji. Mungkin kita pernah memungkiri janji yang kita pernah ucapkan atau yang pernah kita sepakati. Tapi Tuhan tidak pernah tidak merealisasi apa yang dijanjikan kepada setiap kita. Namun terkadang kita sering kecewa karena janji Tuhan itu dipengaruhi berbagai hal. Saya katakan tadi ketika kita memiliki kantong yang bocor.
Seberapa banyak yang diberikan oleh Tuhan kita tidak bisa nikmati karena kantong bocor. Nah, di sini kita bisa bayangkan janji Tuhan yang murni, bahkan dikatakan di sini bagaikan seperti perak yang teruji, yang mengalami proses sampai 7 kali dimurnikan. Kalau produk minyak goreng dituliskan di sana disaring 3 kali. Makin banyak frekuensi penyaringan dari minyak makan, maka kandungan kolesterolnya akan semakin kecil. Dan minyak goreng berusaha untuk menyuguhkan sebuah produk bebas kolesterol. Kalau Anda baca di sampulnya itu kandungan kolesterol 0%. Ini sebuah jaminan dari perusahaan. Entah benar atau tidak itu susah untuk kita buktikan. Nah, jadi kalau dikatakan 7 kali dimurnikan, itu perak salah satu barang yang berharga. Namun untuk mendapatkan perak yang murni, itu harus dipanasi 1200 derajat Celcius. Panasnya bukan main. Sama halnya ketika kita mendapatkan janji Tuhan yang murni, maka kita akan diproses. Nah, diproses dalam hal perjalanan hidup kita yang mungkin sering mengalami hal-hal yang tidak kita ingini. Bangsa Israel ketika berangkat memenuhi janji Tuhan, untuk tergenapi janji Tuhan, berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, 40 tahun itu proses. Mereka diajar Tuhan untuk mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi proses ini disengaja disetujui atau direncanakan oleh Tuhan untuk lebih menjamin kantong itu tidak bocor. Untuk lebih menjamin kemurnian janjinya itu boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Saya terkesan dengan orang Israel. Tahun 2012 saya pernah ke sana. Di sana memang luar biasa. Perbatasan antara Israel dengan Jordania, dengan Palestina, hanya tembok setinggi 6 meter. Beton setinggi 6 meter. Tapi ketika kita keluar dari pintu gerbang ini masuk ke daerah Jordania, masuk ke daerah Palestina, itu langsung berbeda. Di mana di daerah Yerusalem ini tanaman-tanaman itu begitu indah. Orang-orang pun di sana cantik, saudara. Pantasan Yakub dulu diperhamba mertuanya 14 tahun hanya untuk mendapatkan seorang Rahel yang cantik. Nah, bayar harga. Nah, inilah keunggulan daripada sebuah janji Tuhan yang diterima oleh bangsa Israel. Tapi janji kepada bangsa Israel tidak datang begitu saja, mengalami proses. Ketergantungan mereka kepada Tuhan dilatih 40 tahun, saudara. Nah, mungkin kita tidak pernah latihan sampai sedemikian berat untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tapi ingat, dalam setiap peristiwa di kehidupan kita, rasa sakit, penderitaan, aniaya, depresi dan lain sebagainya itu suatu bentuk padang gurun yang sengaja diizinkan oleh Tuhan untuk melatih diri kita supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam diri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat janji itu diucapkan kepada Abraham bahwa aku akan memberkati engkau dengan keturunan yang sangat banyak. Lihat bintang di langit, katanya di waktu malam, kalau kau bisa hitung, demikianlah banyaknya keturunan. Lihat pasir di pinggiran laut, kalau kau bisa hitung, itulah jumlah keturunan. Betapa luar biasanya yang dijanjikan oleh Tuhan bagi Abraham, yang konon dia tidak pernah lihat lagi. Akan tetapi saudara dan saya hari-hari ini sebagai keturunan rohani dari Abraham, bapak orang percaya, kita anak orang percaya, maka kita harus mengikuti proses yang dialami oleh umat pilihan Allah, orang yang dipanggil oleh Tuhan seperti saudara dan saya dipanggil menjadi pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dapat kita bayangkan 40 tahun hanya untuk melatih suatu hal, itu ketergantungan kepada Tuhan.
Mungkin saat ini kita tergantung dengan gaji kita, tergantung dengan kesehatan kita, kemampuan kita, lingkungan kita, pendidikan kita. Tapi di padang gurun tidak ada universitas untuk memberikan mereka ilmu bagaimana supaya selamat di padang gurun. Di padang gurun tidak ada penyediaan air minum. Tidak ada toko atau pacak untuk beli makanan. Dan tidak ada bank untuk menggesek ATM supaya dapatkan uang. Semua langsung terpusat dan tertuju bahwa hanya Tuhan yang memberikan mereka makan dan minum. Dan hanya Tuhan yang memberikan mereka kemampuan untuk boleh berjalan. Bukan dengan latihan secara fisik, secara jasmani. Coba Anda bayangkan 40 tahun sepatu dari Musa tidak rusak. Sepatu orang Israel tidak rusak. Itu memang buatan mana? Tidak usah ganti-ganti sepatu, saudara. Karena mereka jalan kaki. Kita naik mobil masih ganti sepatu, saudara. Itu satu bentuk proses untuk melatih mental orang Israel. Pada saat mereka hidup diizinkan oleh Tuhan, mereka harus memiliki suatu konsep pribadi, tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ketergantungan kepada Tuhan itu bicara tentang janjinya. Saya mau menggapai cita-cita dalam kehidupan saya harus pegang janji Tuhan. Aku akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Apabila engkau merenungkan firman-Ku. Apabila itu menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan. Apabilanya ini yang menjadi persyaratan. Ini padang gurunnya, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan dalam Roma 4 ayat 21-22. Ini pernyataan tentang iman seorang Abraham. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ketergantungan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketergantungan kita kepada Dia itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Namun kalau kita menggantungkan kehidupan kita kepada hal yang lain, itu kebenaran. Kalau kita bergantung kepada gaji kita, itu pembenaran yang kita yakini karena saya bekerja saya dapat upah. Tapi yang disebut dengan kebenaran, akulah jalan dan hidup dan kebenaran kata Yesus, itu bicara tentang Dia, pribadinya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel 40 tahun hanya untuk mendapatkan sebuah komitmen untuk tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai sekarang bangsa Israel menjadi berkat di permukaan bumi ini. Hampir di semua negara orang Yahudi menjadi pemimpin bisnis, perusahaan, politik, ekonomi, bahkan semua. Ini janji Tuhan ini tergenapi bagi bangsa Israel manakala nenek moyang mereka, leluhur mereka itu menunjukkan suatu identitas dirinya sebagai pribadi yang tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini melatih dirimu untuk hidup tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ingat anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bukan karena engkau meninggalkan harta yang begitu banyak supaya keturunanmu kelak tergantung kepada warisan yang saudara berikan kepada mereka. Itu warisan bisa habis. Itu bisnis bisa tumpur. Itu usaha pertanian bisa gagal. Nah, warisan rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham diyakini dan dimaui oleh anak-anaknya, cucunya, cicitnya, semua sampai generasi, puluhan generasi dari Abraham. Maka muncullah bangsa yang terpilih yang sekarang kita kenal Israel. Nah, di tengah pandemi corona yang terjadi hari-hari ini, kalau negara-negara maju yang canggih dengan teknologi ekonomi politiknya yang cukup luar biasa, mereka ada di peringkat teratas dalam hal korban corona yang terbanyak. Tapi Israel jauh di bawah. Indonesia di atasnya sedikit. Karena mungkin karena ada Israel di sini, yaitu saudara dan saya berdoa, amin. Nah, ini suatu konsep perjanjian yang Tuhan ikat dengan manusia. Untuk meyakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun di tanah Mesir, kalaupun di padang gurun, kalaupun harus dijajah, ditawan di Babel. Seperti pengalaman mereka. Tapi buahnya pada akhirnya janji Tuhan itu tergenapi.
Bukan berarti ketika mereka itu menjadi umat pilihan tidak dihajar oleh Tuhan, dihajar saudara. Sampai sekarang mereka susah mempertanggungjawabkan kedaulatan negara mereka. Kalaupun mereka sudah merdeka 72 tahun. Artinya mereka tetap berjalan dalam sebuah proses. Nah, hidup saudara dan saya adalah hidup yang diproses. Tak selamanya nyaman Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita menantikan janji ini? Sering seseorang gagal menantikan janji Tuhan karena mungkin bosan, jenuh, terlalu lama. Dan dari mana mungkin Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya, modal saya pun sudah habis. Bagaimana caranya bisa Tuhan memberikan kesehatan bagi saya sementara penyakit saya sudah sedemikian parah? Nah, mungkin itu pikiran manusia. Tapi kalau saudara dan saya hidup atas janji firman Tuhan, sesuatu yang tidak pernah mungkin bisa terjadi, bisa terjadi. Sarai istri Abraham, Bapak Ibu Saudara, di umur 90 tahun dia melahirkan anak. Coba kalau sempat ada nenek 65 tahun melahirkan di bangsa ini, geger dunia kedokteran. Mereka akan tutup buku mereka karena buku ini bohong. Karenanya kalau sudah mati haid seorang perempuan tidak bisa melahirkan. Ini Sarai istri dari Abraham tanpa teknologi yang canggih bisa melahirkan. Karena itu janji Tuhan. Jadi janji Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu, situasi dan keadaan. Jadi kalaupun mungkin kita berkata ekonomi saya sudah hancur pendeta. Modal pun tidak ada lagi, sudah tergadai semua. Tapi janji Tuhan berkata aku akan angkat engkau naik bukan menjadi turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Namun bagaimana untuk bisa hal itu tercapai butuh proses. Nah, bagaimana kita diproses untuk supaya kuat menantikan janji Tuhan? Pertama sekali dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 dikatakan, menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kita tahu orang muda itu kuat. Selagi saya muda saya masih kuat bisa jalan. 1 hari 1 malam jalan kaki. Tapi sekarang untuk berdiri saya sudah kewalahan. Orang muda memiliki potensi kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi suatu saat ketika dia lelah, ketika dia letih seakan-akan janji Tuhan itu tidak terrealisasi. Maka dia akan menjadi lelah dan lesu dan terunanya jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah ternyata menantikan Tuhan disitulah kemampuan, kekuatan itu diberikan oleh Tuhan. Nah sekarang menantikan Tuhan bagaimana? Di mana? Dan dengan cara apa? Kita datang beribadah hari ini. Ini suatu konsep menantikan Tuhan. Apakah saya harus menantikan Tuhan dari 1 jam peribadatan di GBI Tarutung Kota? Oh tidak. Ini yang 1 jam. Sesuai dengan protokol kesehatan. Dulu kita bebas. Mau jam berapa selesai bebas. Sekarang 1 jam. Nah pada saat kita menantikan Tuhan, kita mungkin rindu bahwa saya ketemu Tuhan, maka saya pergi ke gereja, melakukan ritual gerejawi saya. Itu belum seberapa saudara. Ternyata ibadah yang kita lakukan ini hanya suatu bentuk dari sekian banyak pola peribadatan yang diinginkan oleh Tuhan harus kita kerjakan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peribadatan itu ternyata adalah suatu bentuk perjalanan rohani kita. Bukan perjalanan secara jasmani. Perjalanan ni partodiotodo na didokonna ibadah. Tak kola perminggunya kamangkena. Nah di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Manusia pada abad canggih sekarang tidak pernah merasa cukup. Dia ingin naik gaji terus, dia ingin beruntung terus. Nah ternyata ketika kita disertai rasa cukup dalam kehidupan ini, maka itu adalah ibadah. Tidak ada sesuatu hal yang mengundang kita untuk boleh memiliki ini dan itu dan lain sebagainya. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Itu sudah ibadah.
Tapi ketika kita keluar dari rasa cukup itu, maka keserakahan. Jadi maling, perampok, koruptor, inilah yang menantikan kita. Dan jelas di akhir daripada perbuatan jahat itu, pintu penjara terbuka untuk membelenggu kita. Nah jadi saudara dan saya, rasa cukup ini adalah suatu perjalanan rohani. Perbuatan-perbuatan baik itu adalah perjalanan rohani. Bahkan pekerjaan saudara di kantor, di sawah maupun di usaha atau di toko, itu juga adalah perjalanan rohani. Jujur ada banyak pebisnis yang punya akal-akalan saudara. Jangankan di perusahaan, parengge-rengge pun sering melakukan kesalahan. Seakan-akan dia anggap jualannya itu bukan suatu bentuk ibadah. Kalau kita bertindak jujur satu dengan yang lain, baik dalam seluruh pekerjaan kita, baik dalam usaha maupun di rumah tangga kita, itu adalah ibadah. Itu adalah suatu ekspresi diri kita yang mengarah kepada Tuhan. Nah jadi ibadah itu sesungguhnya bukan hanya pengertian sekedar datang beribadah pada hari Minggu, hari-hari biasa tidak usah ibadah, main-main di luar sana. Jadi dikatakan di sini bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini atau yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu mengarah kepada Tuhan. Kalau seumpama saya sebagai seorang pegawai negeri mengerjakan sebuah tugas tanggung jawab saya sebagai aparat sipil negara, hanya oleh karena memandang ada atasan saya mengontrol saya, di mana saya harus mengarahkan pertanggungjawaban saya kepada dia, saya akan mencoba cari jalan-jalan yang berliku-liku supaya pimpinan saya senang kalaupun saya nakal. Tapi kalau saya melakukannya dengan jujur bahwa ada Tuhan di atas pemimpin saya melakukan dengan baik karena saya takut kepada Tuhan, itu ibadah. Itu ibadah. Memperhatikan orang miskin tanpa membedakan siapa mereka, itu ibadah. Jadi ternyata hidup manusia itu adalah ibadah. Kenapa harus beribadah? Supaya janji Tuhan itu tergenapi bagi dia. Berilah maka kamu akan diberi, kata Tuhan. Coba kita bayangkan, memberi supaya kita diberi. Apa yang mau diberi? Sementara kita sudah mengultuskan diri kita. Tidak usah memberi supaya semakin kaya. Nah itu adalah ibadah. Memperhatikan orang miskin, janda-janda miskin dicatat dalam Alkitab. Itu ibadah. Ibadah yang sejati lagi, bukan ibadah biasa-biasa. Jadi ternyata apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah itu dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh, seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kolose 3 ayat 23. Itu kata firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba kita melakukan banyak hal. Kita diangkut juga melakukan hal yang sering menuntut kita menjadi seorang yang beribadah. Jadi kalau kita bekerja, melayani atau kuliah atau menjadi seorang pegawai negeri sipil, bayangkan kita sedang beribadah. Karena ketika kita mau kerja mungkin kita berdoa, Tuhan tolong saya, jagai saya. Tidak ada kecelakaan, semua pekerjaan saya beres. Kita hanya berserah. Tanpa memaknai, memahami bahwa pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadat. Pimpinan kita bisa kita bohongi. Bisa kita main-main tanpa dia ketahui. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia ada saudara. Mau Anda di kamar kecil, mau ada di ruang tamu, mau ada di perjalanan, semua Tuhan tahu. Dia rekam semua. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Sehingga ibadah yang sesungguhnya itulah suatu proses bagaimana supaya saudara dan saya kuat menantikan janji Tuhan. Amin. Pasti dia akan berikan saudara. Hal yang kedua, dikatakan di sini sebagaimana supaya kita kuat bersyukur. Di Mazmur 138 ayat 4 dikatakan, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Raja, jangan kita yang bukan raja. Sedangkan raja tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupannya. Apa yang tidak dimiliki oleh seorang raja, saudara?
Apa yang diinginkan oleh seorang raja lagi? Dia sudah berkecukupan dalam segala sesuatu. Tapi di Pemazmur berkata, semua raja di bumi tanpa terkecuali akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Apalagi kita rakyat. Apalagi kita orang yang terbatas. Dengan bersyukur kita sedang mendapatkan kekuatan. Suntikan power dari Tuhan. Supaya kita kuat menantikan janji Tuhan. Tapi di lain pihak mungkin kita tidak bersyukur, tidak mengakui bahwa ada pertolongan Tuhan yang akan datang, yang akan mendukung kita. Maka keluarlah apa yang disebut dengan persungut-sungutan. Jadi bersungut-sungut itu adalah suatu penyakit yang bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani. Bangsa Israel 40 tahun hanya untuk menghentikan mulut yang bersungut-sungut, ribuan orang jadi korban. Karena mereka terkenal bersungut-sungut, saudara. Dan mereka tidak sampai. Cuma yang pakai masker yang tutup mulut itu saudara yang sampai. Kenapa? Dia tidak terkontaminasi dengan penyakit persungut-sungutan itu. Sehingga sering saya pesankan, kenapa hari-hari ini kita disuruh pakai masker? Artinya kita dibatasi untuk menggunakan emosi kita, perasaan kita, perkataan kita, bahkan semua gejolak yang ada dalam perasaan kita. Jadi Tuhan ingin mengkomunikasikan hal-hal yang baru bagi kita lewat janjinya, supaya janji itu tergenapi bagi saudara dan saya. Jadi mari kita belajar seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tutup mulut untuk hal persungut-sungutan. Mereka terus optimis dan berharap. Saya katakan tadi bahwa dalam sebuah janji ada proses, ada waktu, dan ada respon yang harus kita pertahankan sampai janji itu tergenapi, Bapak Ibu Saudara. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan supaya kita menjadi seorang yang kuat di dalam menantikan janji Tuhan. Renungkan baik-baik siapa dirimu hari ini, dan ingatkan dirimu bahwa untuk besok siapa kita, dan untuk seterusnya ada apa dengan kita. Cuma yakinkan dirimu bahwa memang Tuhan itu teramat baik dan sangat baik untuk memberikan sesuatu apa yang menjadi janjinya. Jadi mulailah kita belajar untuk menikmati apa yang sedang Tuhan sediakan. Bukan apa yang Tuhan akan sediakan. Kalau kita bicara tentang apa yang Tuhan akan sediakan, mungkin kita akan mengomel, gelisah, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkannya, kita kecewa, bahkan kita meninggalkan Dia. Tetapi kalau kita belajar untuk menikmati apa yang sedang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, maka yang lain akan datang, saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Bonus, plus-plusnya ini yang kita tunggu. Kerajaan Allah menjadi prioritas. Maka mulailah bersyukur. Kalaupun Anda sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai rekan sekerja di kantor dan lain sebagainya, nyatakanlah rasa syukurmu. Pertanda bahwa engkau sedang berdamai dengan Tuhan. Pertanda bahwa engkau sedang mendamaikan dirimu dengan lingkunganmu dan dengan keadaan yang ada mengitari kehidupanmu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Tuhan itu ingin menggenapi janjinya. Dan supaya janji Tuhan itu jangan terlalu lama, Bapak Ibu Saudara, mari ketahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di bumi seperti di sorga. Sesuatu hal yang indah ternyata bisa tercipta berkat sikap hati kita untuk meresponi apa yang Tuhan rencanakan untuk boleh kita miliki dan kita lakukan dan kita kerjakan sampai janji Tuhan itu bisa tergenapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesan-pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Ternyata janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari, yang tidak pernah tertunda dan yang tidak pernah gagal. Inilah kami anak-anak-Mu sedang menantikan janji itu Tuhan. Namun kami butuh kekuatan Bapa. Kami adalah manusia yang sederhana, yang banyak keterbatasan, yang sering kami dikondisikan oleh keadaan pikiran dan kondisi sekeliling kami.
Namun saat ini kami merasa yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti akan terjadi. Dan janjimu itu dimurnikan 7 kali lipat. Sebab janjimu itu luar biasa, yang akan memberikan kami kenikmatan dan kebahagiaan serta sejahtera. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah umatmu, di tengah-tengah jemaatmu ini Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan dan aspek kehidupan mereka, senantiasa Engkau akan selalu menasehati, menuntun anak-anakmu untuk mereka boleh mendapatkan sesuatu yang terbaik di kemudian hari. Dan kami tahu ketika kami setiakan janji-Mu, anak cucu kami Tuhan akan jagai, Tuhan akan pelihara. Bahkan mereka akan berhasil di kemudian hari kalaupun kami tidak melihat. Namun Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya mempedulikan mereka, menjagai mereka, memelihara mereka. Inilah yang menjadi warisan rohani yang kami haruskan kepada generasi kami. Bukan harta, bukan pengetahuan, bahkan bukan lain menjadi kebanggaan di dunia ini. Hanya satu hal yang menjadi kebanggaan Tuhan atas diri kami, ketika kami kuat memelihara janji Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu untuk boleh kami renungkan. Beri kami kemampuan untuk boleh melakukannya. Sebab hanya pelaku firman yang berhak untuk menerima janji Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita yang diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengumuman GBI Tertong Kota Minggu 2 Agustus 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang datang beribadah di GBI Tertong Kota. Dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu sama dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Minggu ini menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal. Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore. Selasa diisi oleh kaum ibu jam 5 sore dan kaum bapak jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda atau youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat diisi oleh pendoa dan jemaat umum yang ikut serta pada jam 5 sore. Seluruh kegiatan menara doa diadakan di gereja dengan protokoler kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh EPA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu diadakan doa puasa di tempat ini jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua pukul 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tertong Kota dan di radio komunitas GBI Tertong Kota di gelombang 107,7 FM. Dan kami infokan bahwa seluruh ibadah raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan. Dan ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dimulai pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengundang setiap Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di sorga, dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan berkat persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama, amin. Bapak Ibu dapat mengantarkan persembahan di kotak persembahan yang telah tersedia di pintu keluar sambil tetap menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.